Nah, sekarang Pak Faiz akan melanjutkan pada bagian kedua dari bab 4, suhu dan perubahannya. Jadi di bagian kedua ini kita akan mempelajari peristiwa akibat adanya perubahan suhu. Jadi kan bab 4 mempelajari suhu dan perubahannya. Kalau bagian 1 mempelajari tentang suhu dan termometer, bagian kedua akan mempelajari akibat dari adanya perubahan suhu. Nah, salah satu akibat dari adanya perubahan suhu adalah terjadinya proses pemuaian zat yang akan kita bahas pada bagian kedua ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada bab 4 bagian kedua yaitu tentang pemuaian zat, yang pertama adalah menjelaskan definisi pemuaian. Kemudian menentukan perubahan panjang pada zat padat. Yang ketiga, menentukan perubahan luas pada zat padat. Yang keempat, menentukan perubahan volume pada zat padat. Yang kelima, menentukan perubahan volume pada zat cair. Dan yang terakhir adalah menentukan perubahan volume pada zat gas. Jadi ini adalah ruang lingkup yang akan kita pelajari pada bagian kedua bab keempat ini. Yang pertama adalah konsep pemuaian. Coba perhatikan gambar gelas yang retak ini. Gelas yang retak ini terjadi karena dia diberi air panas secara langsung. Jadi tiba-tiba gelasnya retak. Mengapa bisa demikian? Karena ketika zat itu diberi energi panas, menerima energi panas, maka dia akan mengalami pemuaian. Kalau pemuaiannya tidak merata, artinya bagian-bagian tertentu mengalami pemuaian yang berbeda dengan bagian yang lain. Jika gelasnya ini adalah gelas yang tidak tahan panas, maka akan terjadi peristiwa retak atau pecah. Karena pemuaiannya tidak merata. Tapi kalau dia pemuaiannya merata, teratur, maka gelas kaca ini tidak akan pecah. Nah, dari sini apa sih yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah peristiwa berubahnya ukuran suatu benda karena mengalami perubahan suhu. Berubah ukuran itu bisa saja semakin besar ataupun semakin kecil. Jadi kalau semakin besar namanya memuai, kalau semakin kecil namanya menyusut. Menyusut itu juga merupakan suatu pemuaian. Menyusut adalah pemuaian yang memiliki nilai negatif. Jadi penyusutan adalah pemuaian yang memiliki nilai negatif. Nah, mengapa benda ketika menerima panas kemudian suhunya berubah terjadi pemuaian? Jawabannya adalah ketika suatu zat itu dipanaskan, maka partikel-partikel pada zat tersebut akan menerima tambahan energi. Dari energi apa? Dari energi panas. Ketika partikel itu menerima tambahan energi, maka partikel-partikel zat tersebut akan dapat bergerak lebih cepat. Jadi kalau partikel zat itu menerima energi, partikel-partikel zat itu dapat bergerak lebih cepat. Ketika partikel-partikel itu dapat bergerak lebih cepat, maka akan mengakibatkan jarak antar partikelnya semakin jauh. Ketika jaraknya semakin jauh, maka benda itu, zat itu akan mengalami perubahan ukuran, yaitu memuai. Karena jaraknya semakin jauh, sehingga ukurannya semakin besar. Ruang yang dibutuhkan juga semakin besar, sehingga ukurannya akan bertambah. Jadi seperti ini. Rel ini bengkok karena dia memuai bertambah panjang, tapi ruangan di sampingnya tidak ada, sehingga dia akan mendorong ke kanan dan ke kiri. Jadi rel ini bengkok karena memuai. Yang pertama adalah pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat ini dapat ditinjau dari 3 dimensi. Jadi ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, dan 3 dimensi. 1 dimensi berarti hanya ditinjau dari dimensi panjangnya saja. Kalau 2 dimensi berarti ada 2 panjang. Ada panjang dan lebar, berarti luas.
Jadi ditinjau luasnya. Kalau 3 dimensi berarti ada panjang, lebar, dan tinggi. Maka ditinjau volumenya. Jadi untuk zat padat itu ada pemuaian panjang, pemuaian 1 dimensi, ada pemuaian luas, pemuaian 2 dimensi, dan pemuaian volume, yaitu pemuaian 3 dimensi. Yang pertama adalah pemuaian panjang pada zat padat. Bersifat 1 dimensi karena hanya dilihat satu arah saja. Hanya ditinjau dari panjang saja. Jadi panjang satu panjang saja. Nah, pemuaian panjang pada zat padat dipengaruhi yang pertama tentu modal. Kalau kamu mau mendapatkan untung yang besar, berarti kamu juga harus punya modal yang besar. Sama dengan pemuaian. Kalau mau benda itu memuai lebih besar, maka modalnya juga harus besar. Kalau mau memuainya sangat panjang, maka panjang benda awal atau panjang mula-mulanya juga harus besar. Jadi kalau panjang awalnya sudah besar, maka memuainya juga lebih panjang. Tapi kalau panjang awalnya lebih kecil, maka memuainya juga akan lebih kecil. Yang pertama adalah panjang awal. Jadi pemuaian panjang yang pertama dipengaruhi oleh panjang awal, modalnya. Yang kedua adalah kualitas, jadi jenis bahan. Masing-masing bahan memiliki kemampuan untuk memuai yang berbeda-beda. Kemampuan bahan atau benda untuk dapat memuai ini disebut dengan koefisien muai panjang. Jadi setiap benda yang berbeda jenis memiliki koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang? Adalah angka yang menunjukkan kemampuan suatu benda untuk dapat memuai. Nah, koefisien muai panjang ini disimbolkan dengan alfa. Jadi A ini bacanya alfa. Jadi alfa. Kalau panjang awal tadi disimbolkan dengan L1. L itu kan panjang, lambangnya panjang. Kemarin bab 1. Yang ketiga tentu harus ada perubahan suhu karena kita sedang mempelajari peristiwa yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Perubahan itu delta, suhu itu T besar. Kalau perubahan suhu berarti disimbolkan dengan delta T. Kalau dipanaskan berarti perubahan suhunya positif, bertambah. Tapi kalau benda itu didinginkan, maka perubahan suhunya menjadi negatif atau mengalami pengurangan suhu. Jadi pemuaian panjang dipengaruhi yang pertama adalah panjang awal L1, kemudian koefisien muai panjang atau jenis bendanya disimbolkan dengan alfa, dan yang ketiga dipengaruhi oleh perubahan suhu atau delta T. Maka secara matematis dapat disimbolkan bahwa delta L perubahan panjang itu dipengaruhi oleh L1, kemudian alfa, kemudian delta T. Nah, tadi kan perubahan panjang atau pemuaian panjang dipengaruhi oleh L1, alfa, dan delta T. Nah, ini. Sebelum kita masuk ke delta L, sekarang kita lihat proses pemuaian logam berikut. Yang bagian atas ini adalah modal mula-mula. Jadi panjang mula-mula, panjang awalnya, L1 modalnya. Kemudian logam ini dipanaskan. Dipanaskan beberapa saat, mengalami perubahan suhu sehingga dia bertambah panjang menjadi L2. L2 adalah panjang akhir setelah benda itu mengalami pemuaian. Jadi L1 adalah panjang awal sebelum benda itu memuai, L2 adalah panjang akhir setelah benda itu memuai. Dari L1 ke L2 ini ada jarak, ada beda, ada rentang. Ya, ada rentang antara L1 dan L2. Perbedaan panjang inilah yang disebut dengan pertambahan panjang. Pertambahan itu adalah perubahan panjang. Jadi pertambahan panjang pada logam ini dapat disimbolkan dengan delta L. Dari sini dapat ditulis secara matematis bahwa L2 adalah penjumlahan dari panjang L1 ditambah dengan pertambahan panjang. Jadi secara matematis L2 panjang akhir panjang setelah memuai
dapat diperoleh dari penjumlahan L1 atau panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Jadi panjang akhirnya dapat diperoleh dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang itu disebut dengan pemuaian panjang. Pemuaian panjang tadi dipengaruhi oleh panjang awal, dipengaruhi oleh jenis bahan atau koefisien muai panjang, dipengaruhi juga oleh perubahan suhu. Sehingga delta L itu dapat diperoleh dari hasil kali antara L1 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Pak, kenapa kok dikali semua, kok tidak dibagi? Nah, kenapa kok dibagi? Karena ketika L awalnya itu besar, panjang awalnya itu besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Ketika alfanya itu besar, ketika koefisien muai panjangnya itu besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Ketika perubahan suhunya itu besar, maka pertambahan panjangnya juga besar. Karena searah atau sebanding, ketika besar ikut besar, maka menulis rumusnya dengan dikali. Akan berbeda jika berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu begini. Kalau L1-nya besar, delta L-nya itu kecil. Nah, itu berbanding terbalik. Maka membuat rumusnya dibagi. Tapi karena L1-nya besar, delta L-nya ikut besar. Alfanya besar, delta L-nya ikut besar. Delta T-nya besar, delta L-nya ikut besar. Semuanya searah, maka rumusnya dikali. Sehingga delta L dapat diketahui dari perkalian antara L1 dikali alfa dikali delta T. Titik itu artinya kali. Jadi kalau mau mencari L2, maka langkah pertama yang harus kamu cari adalah mencari delta L-nya. Karena L2 adalah hasil penjumlahan dari L1 ditambah dengan delta L. Ibu ya, ini untuk pemuaian panjang. Hanya dua ini saja. Delta L sama dengan L1 kali alfa dikali delta T. L2 dapat diperoleh dari L1 ditambah delta L. Delta L-nya dapat dari mana? Dari perkalian antara L1 kali alfa kali delta T. Ini untuk pemuaian panjang. Pemuaian satu dimensi pada zat padat. Nah, kita lanjutkan pada pemuaian dua dimensi pada zat padat, yaitu pemuaian luas. Kenapa disebut dua dimensi? Karena pada pemuaian luas itu ditinjau pada dua panjang, yaitu dari panjang dan lebarnya. Jadi lebar itu juga panjang. Nah, dipengaruhi oleh apa, Pak? Hampir sama dengan pemuaian panjang, karena memang dia adalah pemuaian dua panjang. Maka mirip. Kalau pada pemuaian panjang dipengaruhi oleh panjang awal, maka pada pemuaian luas dipengaruhi oleh luas awal. Yang kedua tetap dipengaruhi oleh kualitas jenis bahan, tapi disebutnya di sini koefisien muai luas. Jadi bukan muai panjang, karena ini ngomongin pemuaian luas. Jadi koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Kalau luas awal A1, A itu area luas. Koefisien muai luas disimbolkan dengan beta. Karena pada luas itu terdiri atas dua panjang, sehingga beta dapat diperoleh dari dari dua alfa. Jadi diperoleh dari 2 kali alfa, itu beta. Karena di dalam luas itu ada dua panjang. Yang ketiga tetap dipengaruhi oleh perubahan suhu delta T. Jadi perubahan suhu ini selalu ikut. Karena kan tadi babnya suhu dan perubahannya. Pemuaian adalah salah satu peristiwa akibat adanya perubahan suhu. Itu ya. Jadi ada luas awal, ada koefisien muai luas, ada perubahan suhu. Nah, coba perhatikan gambar plat ini. Jadi ini ada luas persegi, ada L1, L0, L1 atau L1. Ini ada L0 atau L1. Jadi kalau pada luas itu yang bertambah ada dua. Lebarnya dan panjangnya. Atau lebarnya dan tingginya boleh.
Atau tingginya dan panjangnya juga boleh. Yang penting hanya ada 2 panjang. Maka di sini ada 2 pemuaian panjang. Sehingga di dalam beta itu ada 2 alfa. Cara mencari luas akhir itu adalah luas setelah benda itu memuai. Sama dengan pemuaian pada panjang, luas akhir itu dapat diperoleh dari penjumlahan luas awal ditambah dengan perubahan atau pertambahan luas. Jadi modalnya A1 bertambahnya berapa, ini akan menjadi luas akhir. Nah, pertambahan luas dapat dari mana, Pak? Sama dengan pemuaian panjang. Kalau delta L sama dengan L1 kali alfa kali delta T, maka delta A sama dengan A1 kali beta. Beta itu 2 kali alfa kali delta T. Jadi polanya ini mirip. Hanya saja yang pemuaian panjang itu L, pemuaian luas itu A. Pemuaian panjang pakai alfa, pemuaian luas pakai 2 alfa atau beta. Sehingga kalau kamu mencari A2, maka langkah pertama kamu harus mencari delta A-nya dulu. Ya, sama dengan membuat rumus pada pemuaian luas. Karena masing-masing faktor ini sebanding, maka rumusnya tinggal dikali saja. Begitu untuk pemuaian luas. Selanjutnya ada pemuaian volume, yaitu pemuaian yang bersifat 3 dimensi. Mengapa disebut pemuaian 3 dimensi? Karena pada volume itu ada 3 panjang. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Jadi ada panjang kali panjang kali panjang. Nah, dipengaruhi oleh apa? Sama, modelnya. Pemuaian volume berarti modelnya adalah volume awal, V1. Kemudian tetap kualitas bahan juga ikut. Di sini disebut sebagai koefisien muai volume. Karena di dalam volume itu ada 3 panjang, maka koefisien muai volume atau disebut dengan gamma seperti ini. Jadi ini disebut sebagai gamma. Dapat diperoleh dari 3 alfa. Mengapa demikian, Pak? Karena di dalam volume ada 3 besaran panjang. Yang ketiga, perubahan suhu tetap ikut. Jadi perubahan suhu akan tetap ikut nanti. Ketika bab suhu, perubahan suhu akan tetap ikut. Jadi pemuaian volume dipengaruhi oleh V1, kemudian koefisien muai volume benda atau gamma, juga boleh ditulis 3 alfa. Kemudian dipengaruhi oleh perubahan suhu atau delta T. Nah, pada pemuaian volume itu mirip polanya seperti pemuaian panjang dan pemuaian luas. Jadi V2 dapat diperoleh dari V1 ditambah delta V. Delta V-nya diperoleh dari V1 dikali gamma dikali delta T. Jadi polanya kan mirip. Nah, gamma ini adalah koefisien muai volume. Boleh diganti dengan 3 alfa. Karena di dalam volume ada 3 besaran pokok panjang. Ya. Maka kalau kamu mau mencari V2, kamu harus mencari dulu pertambahan volume. Begitu. Ini untuk pemuaian pada zat padat. Nah, Pak, nanti suatu saat kalian akan menemukan delta V-nya negatif. Kenapa kok negatif, Pak? Ketika suhunya turun, maka delta V-nya akan ketemu negatif. Sehingga V2 akan berubah menjadi V1 dikurangi delta V. Mengapa demikian? Karena itu proses penyusutan. Penyusutan itu juga pemuaian. Ingat, penyusutan itu pemuaian. Sebenarnya penyusutan itu tidak ada. Penyusutan itu adalah nama dari pemuaian yang memiliki nilai negatif atau pemuaian yang mengalami pengurangan ukuran. Jadi penyusutan itu juga pemuaian, hanya saja bernilai negatif. Ya, begitu. Nah, selanjutnya ada pemuaian pada zat cair. Kalau pemuaian pada zat padat itu bisa ditinjau dari 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi, pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume.
Namun pada pemuaian zat cair itu hanya dapat ditinjau 3 dimensi. Hanya dapat ditinjau dengan pemuaian volume. Kenapa demikian, Pak? Karena kita akan sulit melihat panjangnya air, luasnya air, akan sulit. Karena air itu cenderung menempati ruang, dia akan mengikuti bentuk ruangannya. Maka dia hanya dapat ditinjau pemuaian volume saja. Nah, dengan nilai gamma, masing-masing zat cair berbeda. Pak, alfa, gamma, dan beta itu didapat dari mana? Nanti akan diberitahu di soal, karena itu adalah koefisien, jadi kalian tidak perlu mencari. Nah, pada pemuaian zat cair itu ada peristiwa yang tidak sesuai dengan teori. Disebut dengan anomali air. Ini terjadi pada air. Air ini adalah zat yang istimewa. Apa itu anomali air? Anomali air adalah ketidaknormalan sifat air. Rata-rata benda ketika dia dipanaskan, dia akan memuai. Sedangkan ketika dia didinginkan, dia akan menyusut. Nah, pada air ini berbeda. Disebut anomali air. Yakni ketika air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius ke 4 derajat Celcius, justru akan mengalami penyusutan. Padahal kan seharusnya memuai. Nah, dibalik. Jadi ini hanya terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Sedangkan ketika air itu didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius ke 0 derajat Celcius, yang seharusnya itu menyusut, dia malah memuai. Karena air ini tidak mengikuti prinsip pemuaian, maka pada suhu 0 sampai suhu 4 derajat Celcius disebut sebagai anomali air atau ketidaknormalan sifat air. Jadi hanya terjadi pada suhu 0 sampai 4 loh ya. Jadi kalau 0 ke 4 harusnya dia memuai, tapi dia malah menyusut. Tapi kalau diturunkan dari 4 ke 0 harusnya dia menyusut, dia malah memuai. Ini sering terjadi ketika kalian memasukkan air mineral kemasan gelas ke dalam freezer. Jadi ketika kalian masukkan air mineral ke dalam freezer sampai membeku, nanti bagian atas itu akan mengembang. Karena dari 4 ke 0 ketika dia mau membeku, dia memuai duluan. Jika kalau kalian memasukkan air mineral yang kemasan gelas ke dalam freezer, nanti akan mengembang, akan bertambah jumlahnya. Karena ketika dia mau membeku ke 0 derajat, dia akan mengalami proses anomali air. Bisa dicoba nanti di rumah memasukkan air mineral kemasan gelas ke dalam freezer hingga membeku. Apakah benar terjadi pengembangan zat di dalam air tersebut? Nah, bisa dicoba nanti di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas ini sama dengan pemuaian pada zat cair, jadi dia hanya bisa ditinjau pada pemuaian volume saja. Pemuaian 3 dimensi saja. Bedanya dengan zat cair, kalau pada zat cair, pada masing-masing zat cair, nilai gamanya berbeda, nilai koefisien muai volumenya berbeda. Daripada pemuaian, semua gas dianggap memiliki nilai gamma atau memiliki nilai koefisien muai volume yang sama. Mengapa demikian? Hal itu karena partikel semua jenis gas itu dianggap identik. Kan kita tidak bisa membedakan mana partikel nitrogen, mana partikel oksigen, mana partikel karbon dioksida, kan tidak bisa dilihat. Maka dianggap identik sehingga nilai gammanya untuk setiap gas itu adalah sama, yaitu 1/273 atau 0,0037 per derajat Celcius. Ini pemuaian pada zat gas. Kita lanjut pada peristiwa tentang pemuaian. Seperti yang sudah Bapak jelaskan di bagian 1, bahwa salah satu contoh akibat peristiwa pemuaian adalah bimetal. Bimetal itu artinya 2 jenis logam yang dilekatkan menjadi 1. Bi itu artinya 2, metal itu artinya logam. Karena memiliki jenis yang berbeda, maka bimetal juga memiliki nilai koefisien muai panjang yang berbeda. Kalau koefisien muai panjangnya berbeda, maka kemampuan dia untuk memuai juga berbeda. Nah, bimetal ini biasanya digunakan untuk saklar otomatis. Juga digunakan sebagai termometer bimetal. Nah,
Ketika dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih kecil. Sedangkan ketika dia didinginkan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai panjang lebih besar. Jadi ketika benda itu mudah memuai, berarti benda itu juga mudah menyusut. Jadi kalau benda itu memiliki alfa yang besar, berarti benda itu mudah memuai, juga mudah menyusut. Nah, pemanfaatan bimetal ini biasanya digunakan sebagai saklar otomatis pada lampu lighting kendaraan yang untuk belok itu. Kemudian saklar otomatis pada setrika listrik, maka setrika listrik itu kalau sudah panasnya melebihi batas, dia akan mati secara otomatis. Kemudian bel listrik, alarm kebakaran, rice cooker, oven, nah itu prinsip saklarnya menggunakan bimetal. Jadi kalau dia sudah terlalu panas, dia akan mati sendiri. Nah, untuk memahami bimetal, coba perhatikan ini. Jadi ini adalah dua logam yang dilekatkan menjadi satu. Ada yang abu-abu, ada yang putih. Nah, kalau dia dipanaskan seperti B, ini melengkung pada arah bawah, arah di mana metal yang berwarna putih, berarti kemampuan metal atau logam yang berwarna abu-abu ini lebih besar. Karena dia memuainya lebih banyak, sehingga melengkungnya ke arah putih. Tapi kalau didinginkan, maka yang abu-abu ini juga akan menyusut lebih besar. Sehingga melengkungnya ke atas. Karena benda yang mudah memuai itu juga mudah menyusut. Jadi seperti ini. Yang atas itu koefisien muainya lebih kecil. Yang bawah koefisien muainya lebih besar. Jadi kalau dia terlalu panas, misalkan pada setrika, misalkan dia terlalu panas, maka yang bawah ini akan memuai lebih besar karena memiliki nilai alfa yang lebih besar. Sehingga dia akan melengkung ke atas. Otomatis rangkaian listrik ini akan terbuka, setrikanya mati. Tapi nanti kalau suhunya sudah turun, karena yang bawah ini memiliki alfa yang besar, berarti dia juga dapat menyusut lebih besar. Maka dia akan turun lagi, akan lurus lagi bimetalnya. Kemudian rangkaian kembali tersambung, setrikanya hidup lagi. Seperti itu untuk konsep bimetal. Untuk peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan pemuaian dapat kamu pelajari pada buku paket. Nanti bisa ditanyakan ketika sesi Google Meet. Demikian penjelasan Pak Faiz untuk bagian kedua dari bab 4 suhu dan perubahannya, yaitu proses pemuaian pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Semoga dapat dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa.